Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya Muflih Abdur Rafi dapat menyapa Sobat Prestasi dari seluruh Indonesia pada acara sosialisasi OSNK tahun 2023 bidang Matematika tingkat SMA MA sederajat. Untuk informasi nih Sobat Prestasi, tahu nggak nih, tahun kemarin pendaftar OSN mencapai 230.561 peserta dan bidang matematika mencapai 29.587 peserta nih. Dengan mendengar angka tersebut, Sobat Prestasi harus makin semangat dan giat lagi karena pastinya tahun ini pun akan semakin ketat. Semoga tahun ini giliran kamu ya yang menjadi peraih medali OSN 2023. Nah, Sobat Prestasi, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Aliams Bara PhD. Yuk, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Bara, Halo semuanya, sehat ya Pak? Semoga Bapak bisa Alhamdulillah. mengikuti sosialisasi kali ini hingga akhir. Sobat Prestasi, sudah penasaran banget nih untuk mendengarkan penjelasan Bapak terkait teknis pelaksanaan OSNK Matematika tahun ini. Mungkin boleh langsung saja dijelaskan ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Mufli. Ya, saya akan jelaskan garis besar bagaimana kita akan melakukan OSNK untuk bidang matematika. Ya, jadi pertama untuk cakupan materi pada bidang matematika itu ada 4 subbidang besar, yaitu meliputi aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Nah, beberapa di antara materi ini ada yang sedikit sudah diberikan di materi sekolah, tapi ada hal-hal yang lainnya juga yang belum eh, mungkin belum pernah diajarkan di tingkat sekolah. Misalkan sebagai contoh untuk materi setiap bidang, untuk bidang aljabar misalkan ada identitas aljabar, barisan aritmetika, barisan geometri. Ini mungkin kurang lebih sudah diajarkan di sekolah. Untuk bidang geometri, beberapa di antaranya mungkin hanya Anda pernah mendapatkannya sampai tingkat SMP ya, tapi ada hal yang lainnya yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Misalkan ada segi empat tali busur mungkin yang uh, belum terlalu familiar buat anak-anak sekolah tingkat SMA. Kemudian untuk kombinatorika, sebagian besar juga sudah pernah dikenalkan di tingkat sekolah, tapi ada hal yang lainnya yang perlu Anda pelajari lebih lanjut. Kombinatorika meliputi ada basic counting, permutasi kombinasi, kemudian juga uh, teori himpunan. Ya. Nah, ini teori bilangan mungkin satu-satunya yang sangat sedikit diajarkan di tingkat sekolah. Khususnya misalkan Anda perlu mempelajari tentang aritmetika modular. Ya. Ada teorema Fermat, teorema Euler yang terkait juga aritmetika modular. Oke, nah sekarang berapa lama pelaksanaan OSNK untuk bidang matematika? Untuk bidang matematika, pelaksanaannya ya ini selama 150 menit. Ini meliputi 20 soal yang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada 10 soal dasar dan 10 soal tingkat lanjut. Nah, untuk soal dasar ini meliputi materi sekolah dan materi Olimpiade Matematika tingkat dasar. Sedangkan untuk soal tingkat lanjut, meliputi materi Olimpiade Matematika tingkat lanjut, dengan soal yang lebih menantang dan perlu kreativitas yang lebih tinggi. Nah, nanti si 20 soal ini akan disajikan sebagai 20 soal saja. Tidak ada pembatas yang jelas yang mana yang merupakan soal dasar, yang mana yang merupakan 10 soal lanjut. Patokannya adalah bahwa 10 soal pertama merupakan soal dasar dan 10 soal terakhir merupakan soal tingkat lanjut. Ya. Oke, 10 soal dasar seperti apa cara mengisinya? Semuanya merupakan soal isian singkat. Kemudian untuk bidang matematika agar menghindari
kesalahan dalam menginput, semua jawaban merupakan bilangan bulat. Ya, jadi hasilnya pasti selalu merupakan bilangan bulat. Nah, untuk soal tingkat dasar, ketika Anda menjawab dengan benar, maka Anda mendapatkan nilai 2 angka, 2 poin. Ya. Sedangkan kalau salah atau kosong bernilai 0. Jadi untuk soal tingkat dasar, kalaupun Anda tidak yakin, silakan Anda menebak jawabannya, karena tidak ada penalti untuk kesalahan menjawab untuk soal tingkat dasar ini. Akan tetapi untuk soal lanjutan, tipenya sama, dia masih berupa isian singkat, jawabannya juga harus berupa bilangan bulat, tapi kalau menjawab dengan benar, Anda akan mendapatkan 4 poin. Kalau Anda mengosongkan, tidak mengisi apa-apa, maka tidak ada poin, Anda mendapat nilai 0. Akan tetapi kalau Anda menjawab dengan salah, Anda mendapatkan -1. Jadi hati-hati, Anda harus mempertimbangkan resiko kalau Anda ingin menebak soal tingkat lanjut. Sebagai trivia, pada tahun sebelumnya, kalau saja di suatu kabupaten tertentu, kalau saja Anda tidak mengisi apa-apa, Anda mungkin bisa lolos karena yang terpilihnya bernilai negatif. Ya, jadi Anda hati-hati, Anda pertimbangkan baik-baik apakah Anda ingin menebak atau membiarkan nilainya kosong saja. Nah, untuk cara menjawab, nanti Anda akan masuk ke Puspendik CBT application. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa tampilannya dan bagaimana kita menggunakan CBT application ini. Kemudian perlu ditekankan lagi, perlu diingat lagi bahwa jawaban akhir hanya berupa bilangan bulat dan jangan menuliskan karakter yang lain, termasuk karakter spasi atau karakter apapun. Jadi hanya bilangan bulat saja. Nah, apa saja peralatan yang diperbolehkan? Anda boleh menggunakan penggaris lurus, Anda boleh menggunakan jangka, kemudian Anda boleh menggunakan alat tulis, ya, pensil, bolpen, dan lain sebagainya. Catatan, Anda juga boleh menggunakan kertas kosong untuk coretan. Tentunya si kertas kosongnya ini harus dipertunjukkan dulu kepada pengawas bahwa memang ia merupakan kertas kosong dan tidak mengandung informasi yang lain. Nah, sedangkan ada beberapa peralatan yang tidak diperbolehkan untuk bidang matematika. Yang pertama, Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Kemudian Anda juga tidak diperbolehkan menggunakan penggaris segitiga dan tidak diperbolehkan menggunakan busur derajat. Ya. Nah, oke. Berikutnya saya akan jelaskan secara singkat bagaimana menggunakan CBT application. Ya. Jadi ketika Anda mengetik ke alamat CBT application ini, Anda akan disambut oleh halaman login. Anda isikan username dan password yang sudah diberikan kepada Anda. Ya. Kemudian setelah Anda masuk, nanti Anda akan melihat tampilan seperti ini. Ya. Untuk bagian 1, untuk nomor 1, Anda akan melihat nomor soal yang sedang Anda lihat. Ya. Nomor soal berapa? Soal nomor 1 di dalam tampilan ini. Nah, kemudian Anda akan melihat teks soalnya seperti apa. Untuk teks soal ini, Anda bisa lihat bahwa di bawah angka 1 itu ada ukuran font soal. Jadi kalau misalkan Anda merasa font soalnya terlalu kecil, Anda punya 3 pilihan tingkat seberapa besar font yang ingin Anda tampilkan pada aplikasi ini. Kemudian pada bagian yang kedua, disitulah Anda mengisi jawaban Anda. Ingat, jawaban Anda harus berupa bilangan bulat. Kemudian untuk nomor 3, ketika Anda selesai ataupun Anda ingin maju ke soal berikutnya, Anda bisa tekan soal berikutnya. Ya. Anda bisa menunda untuk menjawab soal yang Anda tidak yakin. Anda juga bisa menandai bahwa Anda misalnya untuk soal tersebut Anda belum menjawabnya dan Anda masih merasa ragu-ragu. Anda bisa mencentang tombol ragu-ragu yang berwarna kuning tersebut yang ada di bagian tengah. Ya.
Kemudian Anda lihat di pojok kanan atas yang nomor 4 ada daftar soal. Jadi selain Anda bisa menavigasi soal-soal itu dengan menggunakan tombol soal berikutnya, Anda juga bisa menekan daftar soal dan Anda bisa memilih soal yang mana saja yang ingin Anda kerjakan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih ketika Anda tekan daftar soal pada nomor 4 tersebut, tampilannya akan berupa sebagai berikut. Ya, situ ada daftar soal. Anda lihat bahwa pada nomor-nomor tersebut ada warna-warna yang berbeda. Ya, ada yang berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna kuning. Eh, Nomor soal yang berwarna hitam itu menunjukkan bahwa Anda sudah pernah melihat soal tersebut, baik Anda sudah menjawabnya ataupun Anda belum menjawabnya. Jadi, saran saya, ketika Anda sudah melihat suatu soal, akan tetapi Anda ragu-ragu untuk menjawabnya, lebih baik Anda tekan tombol ragu-ragu untuk menandai bahwa sebetulnya Anda belum mengerjakan soal tersebut, meskipun Anda sudah melihatnya. Karena tidak ada perbedaan antara soal yang hanya Anda lihat saja dengan soal yang sudah Anda kerjakan. Sedangkan soal yang berwarna biru adalah soal yang saat itu sedang Anda lihat. Dan soal yang berwarna kuning itu tandanya adalah soal yang Anda tandai sebagai ragu-ragu. Yang berwarna putih itu artinya Anda belum pernah melihat soalnya. Nah, kemudian jangan lupa di akhir pengerjaan, di pojok kanan bawah, nanti Anda tekan tombol selesai. Ya. Kalau ada kendala, misalkan ada mati listrik atau internetnya terputus secara mendadak, Anda bisa kembali lagi melanjutkan soal yang sebelumnya Anda sudah kerjakan, asalkan Anda belum menekan tombol selesai tersebut. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas dan Anda bisa mengerjakan soal OSNK dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan teknis OSNK bidang matematika tahun ini. Berikutnya, mungkin Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Prestasi. Pertanyaan pertama adalah, apakah peserta diizinkan untuk ke toilet selama lomba berlangsung? Mungkin Pak Bara bisa menjawabnya? Agar uh, tes berlangsung dengan fair, disarankan bahwa Anda menggunakan toilet sebelum ujian berlangsung. Jadi secara default mungkin Anda tidak diperkenankan menggunakan toilet kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Jadi uh, apa mohon sebelum Anda untuk melaksanakan tes, Anda pergi ke toilet dan pastikan bahwa ya Anda sudah memenuhi uh, hajat Anda untuk pergi ke kamar kecil. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Sobat Prestasi menanyakan Pak, bagaimana pengawasan saat pelaksanaan OSNK tahun ini? Mungkin bisa dijawab Pak? Baik, untuk pengawasan, nanti pengawasan akan dilakukan oleh guru-guru di mana uh, tes ini akan berlangsung. Nah, idealnya bahwa guru-guru yang mengawasi itu merupakan guru-guru yang berasal dari sekolah yang berbeda dari tempat pelaksanaan tes itu berlangsung. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Pak, dari Sobat Mhm. Prestasi. Apakah pada saat pelaksanaan OSNK diperbolehkan untuk bergabung dalam satu ruangan dengan peserta OSNK bidang lainnya maupun yang satu bidang? Mungkin bisa dibantu dijawab Pak? Idealnya eh, apa? Anda mengerjakannya secara terpisah, akan tetapi kalau misalkan fasilitasnya tidak memadai, eh, setidaknya yang diperbolehkan itu Anda berada pada satu ruangan dengan bidang yang lain. Jangan berada satu ruangan dengan
Sebentar. Seingat saya, tempat pelaksananya itu berupa laboratorium komputer gitu. Jadi dalam situasi seperti itu tentunya tidak bisa dicegah bahwa Anda harus berada pada ruangan yang berbeda. Jadi kalau tempat pelaksanaan tesnya berupa laboratorium, eh, ya silahkan Anda bisa mengerjakannya bersama-sama dengan peserta tes bidang lain atau peserta tes untuk bidang yang sama. Baik, terima kasih Pak Bara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prestasi. Izin Bapak, saya simpulkan sedikit. Dalam pelaksanaan OSNK bidang matematika tingkat SMA ini tidak diperbolehkan membawa kalkulator maupun penggaris segitiga dan busur derajat. Kemudian, soal bersifat isian singkat dan semua jawabannya merupakan bilangan bulat. Dan yang terakhir, karena ada dua bagian soal yang berbeda penilaiannya, jadi Sobat Prestasi jangan lupa untuk dicek kembali ya ketentuannya. Sebelum ditutup nih Pak, boleh dong diberikan motivasi untuk para pejuang OSNK Matematika tahun ini. Baik, jadi kepada siswa-siswa SMA yang akan mengikuti OSNK Matematika, Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, banyak berlatih, kemudian berusaha untuk berlatih secara bersama-sama dengan teman yang lainnya agar Anda bisa belajar satu sama lain. Saya nantikan Anda semuanya di OSNK 2023 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas semangat dan arahannya. Semoga Bapak bisa tetap semangat untuk mendampingi para peserta OSN meski dalam kesibukannya ya Pak. Ya, terima Kita kasih. sama-sama ber Kita sama-sama berharap semoga pada ajang lomba ini kita bisa menghasilkan mutiara-mutiara emas peraih medali di tingkat internasional. Demikian Sobat Prestasi untuk sosialisasi OSNK bidang matematika tingkat SMA MA pada kali ini. Semoga kalian sukses mengikuti OSNK tahun 2023. Sampai jumpa.